Saudara, jelang puncak KTT G20, pengamanan di sekitar lokasi konferensi ataupun Bali secara keseluruhan tidak hanya melibatkan TNI dan Polri. Sejumlah pecalang atau petugas keamanan adat juga dilibatkan untuk pengamanan. Di Desa Adat Tuban, Badung, sekitar 70 personel pecalang dan Bakamda dikerahkan per hari untuk mengamankan perhelatan KTT G20. Pecalang dan Bakamda ini ditugaskan mengamankan titik akses masuk dan keluar masyarakat lokal di area luar Bandara Internasional Ngurah Rai. Pengamanan oleh pecalang jadi salah satu cara sosialisasi kepada masyarakat ikut menyukseskan keamanan Bali, khususnya di area bandara. Peran serta kita adalah ikut membantu mensukseskan pengamanan di wilayah atau bidangan Desa Adat Tuban sesuai dengan tupoksi pecalang, khususnya pecalang Desa Adat Tuban, untuk mengamankan atau menjaga pintu-pintu keluar, akses-akses jalan-jalan desa yang berbatas langsung dengan Bandara Igusti Ngurah Rai. Sementara itu di pintu masuk utama ITDC Nusa Dua, tempat berlangsungnya KTT G20, berlakukan pemeriksaan ketat. Bahkan pasukan patroli berkuda pun tidak luput dari pemeriksaan. Salah satu petugas jaga mengaku diperintahkan memeriksa semua kendaraan dan orang yang masuk ke ITDC, termasuk petugas Polri dan TNI juga ikut diperiksa, alat kelengkapan identitas dan barang bawaannya. Itu harus ada stikernya. ID-nya ada ya, Pak? ID itu khusus dari masing-masing hotel, Pak. Masing-masing hotel? Iya. Kalau dari pihak hotel sendiri nyediain transport apa gimana biasanya? Dari hotel tuh menyediakan untuk transport. Jadi karyawan hotel itu semuanya parkirnya di luar. Parkirnya di luar ya? Jadi nanti kan masing-masing hotel itu dijemput sama shuttle-nya. Iya. Tadi tanpa ID nggak bisa masuk Pak ya? Kalau tanpa ID nggak bisa. Informasi terkini menjelang puncak konferensi tingkat tinggi G20. Kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi yang saat ini berada di kawasan Nusa Dua, Bali. Sinta, sejauh ini bagaimana persiapan menjelang puncak KTT G20? Bagaimana soal pengamanan dan bagaimana pula pembagian pola pengamanan antara personel Polri dan juga TNI serta penjaga keamanan adat atau biasa disebut di sana pecalang, begitu Sinta? Baik Radi dan Saudara, untuk persiapan KTT G20 ini sudah hampir rampung dan berbagai persiapan juga masih terus dilakukan. Dan saat ini khususnya untuk pengamanan di area, khususnya di venue pelaksanaan puncak KTT G20, pengamanan semakin diperketat, di mana untuk masuk ke kawasan khususnya di ITDC ini hanya khusus untuk kendaraan-kendaraan yang memiliki stiker khusus untuk pelaksanaan KTT G20. Dan selain itu untuk gelaran pasukan juga sudah sangat memadai, di mana TNI Polri ini sudah mengerahkan ribuan personil dan ada sekitar 18.000 personil dari berbagai unsur yang dilibatkan untuk melakukan pengamanan, baik itu di pintu masuk Bali, kemudian di sepanjang ruas-ruas jalan yang akan dilalui delegasi KTT G20 hingga di venue atau di lokasi acara puncak KTT G20. Kemudian untuk pecalang atau pengamanan adat juga dikerahkan ini di wilayah di kawasan Nusa Dua untuk melakukan pengaturan lalu lintas dan juga menjaga warga sekitar agar untuk dalam saat melakukan lalu lintas di sekitar area KTT G20 sehingga lalu lintas dapat berlangsung dengan lancar. Radi. Baik, lalu Sinta, bagaimana dengan pertemuan B20? Apa saja rekomendasi kebijakan B20 yang diajukan ke forum G20? Ya, baik Radi dan Saudara, memang saat ini tengah berlangsung pertemuan yaitu bisnis B20, adalah pertemuan dunia antara CEO negara G20 untuk melahirkan komunike dan juga rekomendasi-rekomendasi dan juga legasi yang nantinya akan dibawa saat puncak KTT G20 untuk disepakati. Adapun prioritas pada B20 ini akan membahas sektor-sektor seperti arsitektur, kesehatan global, kemudian transisi energi dan juga digitalisasi serta turunan dari sektor-sektor tersebut. Dan dalam B20 ini diharapkan terjadi inovasi-inovasi bisnis yang sifatnya inklusif dan juga melibatkan UMKM serta kolaboratif antara pebisnis negara G20 dan juga pemerintah.
pertemuan B20 Summit ini juga diharapkan terjadi transaksi bisnis serta komitmen investasi sehingga investasi asing ini lebih banyak lagi masuk ke Indonesia dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Radi. Baik, Sinta. Terakhir, apakah para pemimpin G20 seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping sudah terkonfirmasi jadwal kedatangannya? Informasi yang Anda dapat di sana, Sinta? Ya, Radi, sementara untuk informasi terkait dengan kedatangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, hingga saat ini kami mendapatkan informasi diperkirakan akan datang pada sore hari ini. Kami masih menunggu dan untuk sementara Presiden Rakyat Tiongkok untuk Xi Jinping kami masih menunggu untuk konfirmasi terkait kedatangannya. Radi, balik ke Anda. Ya, masih setidaknya dua presiden yang Anda ketahui ya. Amerika Serikat, Joe Biden dan juga Tiongkok, Xi Jinping saat ini masih dalam konfirmasi kedatangan. Dan kita optimistis bahwa para pemimpin dunia di G20 ini bisa hadir di forum KTT G20 di Bali. Baik, terima kasih Sinta Pramadewi melaporkan dari Nusa Dua Bali.